Sesawi, Cool, Yesu Channel, channelnya renungan harian, inspirasi kehidupan dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera bersamamu. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dan sobat kelompok muda semuanya selalu dalam perlindungan rahmat Bapa pada kesempatan ini, sukacita, rezeki yang berlimpah, sobat kelompok muda dan sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sahabatku, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama lagi dengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 7 ayat 36 sampai dengan 50. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, mari kita siapkan hati dengan hikmat, dengan sukacita kita mau terima firman Tuhan, sahabatku. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah, Guru." Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang, yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan itu? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dan sobat kelompok muda, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kesempatan ini, sahabatku, Lukas mengisahkan tentang perempuan berdosa yang membasuh kaki Yesus dengan air matanya dan meminyakinya dengan minyak wangi, sahabatku. Sungguh perempuan itu berbuat demikian karena ia sadar bahwa dirinya telah berbuat dosa. Sebagai bentuk penyesalan akan dosa-dosanya, maka ia melakukan hal tersebut, sahabatku. Akhirnya, Yesus pun mengampuni dosa perempuan itu. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Bahkan mungkin setiap hari kita berbuat dosa, sahabatku. Lewat tatap mata, tutur kata, lalu perilaku kita, sahabatku.
dan lain sebagainya. Meskipun begitu, Tuhan tetap mengasihi kita dengan berbagai macam cara, sahabatku. Kasih Tuhan yang kita terima itu sebenarnya sebuah ajakan agar kita juga mau berbagi kasih untuk orang-orang di sekitar kita, khususnya mereka yang sangat membutuhkan bantuan. Pertobatan tidak cukup hanya berhenti pada penyesalan saja, sahabatku, tetapi harus ditindaklanjuti dengan tindakan-tindakan kasih yang lebih nyata, seperti perempuan berdosa itu. Dan akhirnya Yesus bersabda, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, sungguh luar biasa firman Tuhan ini. Sungguh luar biasa, sahabatku. Sungguh ini mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan, murid-murid Kristus, sahabat-sahabatnya, untuk selalu setia berbuat kasih dimanapun kita berada. Kita memang tak sempurna, banyak dosa, banyak salah dalam hati kita, dalam setiap pikiran tindak tanduk kita, sahabatku. Tapi satu hal, Tuhan mau kita lakukan perbuatan kasih. Sahabatku yang dikasihi Kristus, mari kasih, lakukan perbuatan baik dimanapun kita berada, sebagai warta sukacita kita kepada banyak orang dimanapun kita berada. Sahabatku, Tuhan selalu beserta kita, selalu bimbing kita. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu. Mari sahabatku, wartakan sukacita itu, supaya banyak orang dapatkan berkat, supaya banyak orang semakin terima firman Tuhan. Amin, saudaraku. Selalu kita sertakan Tuhan, selalu introspeksi diri, selalu refleksikan bahwa kita harus selalu memohon belas kasih Tuhan karena kita orang berdosa. Lalu kita lanjutkan dengan tindak lanjut nyata, dengan aksi nyata, wartakan kabar baik, lakukan hal-hal yang baik kepada semua orang tentunya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk akhiri renungan singkat ini dan mohon berkat dari Tuhan, sahabatku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang kuasa dan kekal, kami ucap syukur kepadamu atas segala berkat rahmat yang sungguh luar biasa, boleh kami terima, boleh kami rasakan ya Tuhan. Kami berserah diri, kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Kami berdosa, kami berdosa. Kami persembahkan hidup kami kepadamu, pakailah hidup kami menjadi pelayan-Mu. Jadikan kami firman-Mu yang sungguh-sungguh hidup untuk semua orang. Kami juga mohon berkat juga bagi orang-orang yang sedang sakit, lemah, juga tersingkir, luka hati dan batin mereka terluka ya Tuhan. Engkau jamah, Engkau sembuhkan, Engkau berikan kesehatan, Engkau pulihkan mereka dengan sukacita dari-Mu. Kami juga mendoakan bagi orang-orang yang sedang berjuang, memperjuangkan hidup mereka ya Tuhan. Engkau berikan kekuatan bagi mereka supaya segala harapan mereka dapatkan, semua itu hanya karena-Mu Tuhan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, terima kasih banyak atas segala waktu yang sudah diluangkan untuk kita bisa bersama-sama dengarkan firman Tuhan, untuk kita bersama-sama refleksikan, semakin mempertajam iman kita, sahabatku. Sebarkan video ini supaya semua orang terima berkat, terima rahmat, terima sukacita. Semakin banyak orang dipulihkan dan dikembalikan ke dalam jalan Tuhan, sahabatku. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkat dalam, Tuhan memberkati.